Kolose pasal 1 ayat 9. Sebab itu sejak waktu kami mendengarnya, kami tiada berhenti-henti berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna. Kolose 1 ayat 28. Dialah yang kami beritakan apabila tiap-tiap orang kami nasihati dan tiap-tiap orang kami ajari dalam segala hikmat untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. 1 Tesalonika 5:23. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus, ada kebiasaan yang menjadi budaya berpikir gereja selama ini bahwa tidak ada gereja yang sempurna. Tetapi firman Tuhan menjelaskan bahwa gereja itu adalah tubuh Kristus. Lalu firman Tuhan juga menjelaskan, disebut bahwa Adonai Elohim Hashem itu, Allah orang Kristen itu adalah Allah yang pekerjaannya sempurna. Pekerjaan Tuhan itu sempurna ketika Tuhan itu memang dihormat, dipuji, dan disembah, serta dipersilakan menjadi dominan di dalam segala aspek pembangunan gereja, pembangunan kerohanian, pembangunan komunitas, pembangunan persekutuan. Mengapa bisa sempurna? Adalah ketika orang menginginkan kesempurnaan itu. Saudara-saudara, selemah apapun kita dan semiskin apapun kita bisa menjadi sangat bersifat sombong, angkuh, arogan, merasa paling pintar, dan merasa paling bisa. Seburuk-buruknya manusia, dengan keberadaannya yang paling buruk, paling miskin, paling bodoh, dan sebagainya, dia tetap bisa menjadi orang yang paling sombong, orang yang paling jahat, orang yang paling buruk, dan sebaliknya merasa orang paling sempurna. Nah, saudara-saudara, jadi sifat kita ditentukan oleh kita. Itulah sebabnya di dalam Alkitab dikatakan supaya kita menjaga hati kita, karena dari sanalah terpancar kehidupan itu. Hidup yang seperti apa yang mau terpancar dari hati kita, itu Tuhan izinkan terjadi. Tuhan memberikan free will kepada kita, kehendak bebas untuk melakukan apapun, termasuk untuk menerima kebenaran itu, termasuk untuk menerima sedikit atau banyak kebenaran itu. Saudara-saudara, Allah berkehendak supaya pikiran kita itu menjadi pikiran yang memang membuka diri terhadap kesempurnaan. Maka itulah yang akan membuat kita berpeluang memperoleh kesempatan kesempurnaan itu. Akan tetapi kalau besana wawasan, besana pikiran yang kita miliki adalah yang hanya menampung bagian-bagian remah-remah, yang hanya menampung bagian-bagian sumbu pendek, yang hanya menampung pikiran-pikiran duniawi, yang hanya menampung upah-upah di dalam jangka waktu yang temporer, yang hanya bisa menampung segala ambisi-ambisi duniawi, yang mana hanya menampung keinginan untuk pamer di dunia yang fana ini, di mana hanya ingin menampung saudara bisa bersaing atau mendominasi orang lain di dalam kelompok-kelompok miskin pikiran dan mental. Inilah sesungguhnya yang harus kita buang untuk bisa memperoleh kesimpulan-kesimpulan yang benar, pilihan-pilihan yang benar, kekuatan yang dari Allah bisa kita terima ketika kita membuka diri untuk kekuatan itu hadir. Tetapi yang terjadi selama ini adalah di mana kita hanya bisa berkutat di dalam keberadaan budaya manusia dengan segala pikiran dan keterpurukannya yang diikat oleh jajahan-jajahan setan itu. Di mana mental orang, di mana keinginan orang, di mana kemauan orang, di mana kemampuan orang untuk merasa harus bisa mencapai kedudukan dari bagaimana Tuhan menghendaki manusia itu seperti kehendaknya. Itu selama ini jauh dari pikiran orang-orang, termasuk pikiran teolog-teolog, termasuk pikiran dari orang-orang yang giat di dalam pembangunan yang mereka sebut pembangunan agama, kerohanian, dan sebagainya itu. Padahal sesungguhnya saudara-saudaraku, kita tidak sedang bersaing untuk membangun sebuah komunitas yang mengalahkan komunitas lain. Kita sedang
tidak berkompetisi terhadap sebuah kelompok agama dan gereja-gereja. Kita sedang berkompetisi melawan peperangan global, peperangan semesta, peperangan dunia akhirat, peperangan terhadap kekuasaan setan yang hendak membuat manusia kepada kebinasaan itu. Itulah seharusnya wawasan para pembicara, wawasan para leader, wawasan para teolog, wawasan para pemimpin-pemimpin yang merasa alim itu. Padahal kita sedang terpuruk mungkin di dalam sebuah keadaan kepikiran duniawi yang sangat sempit dan buruk dan terpuruk jauh dari kehendak sang pencipta manusia itu. Saudara-saudara, Alkitab menjelaskan bahwa Kristus adalah kepala gereja itu. Kristus adalah inisiator dari pendirian gereja itu. Kristus adalah pikiran dari gereja itu. Kristus adalah ambisi suci gereja itu. Pikiran Kristus adalah sesuatu yang mutlak harus menciptakan segala keadaan di dalam orang-orang yang percaya, yang disebut eklesia, yang keluar dari segala kemunafikan, segala ambisi, segala keserakahan, segala ketamakan, segala sesuatu yang membuat manusia jauh dari kebenaran itu, jauh dari paham yang Tuhan kehendaki untuk kita berpaham. Saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, siapa yang mau Tuhan panggil untuk suatu tujuan mulia itu, hanya mereka yang akan mau, hanya mereka yang akan berkesempatan menikmati perjalanan di dalam satu kemuliaan. Tetapi bagi orang-orang yang hanya mau berbagi gado-gado, bagi orang-orang yang hanya mau mencicipi jajanan-jajanan yang mematikan itu, biarlah mereka terpuruk di sana. Jika mereka tidak mau berubah dari panggilan Tuhan, dari kebenaran yang ada sejak semula itu. Saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, ini bukan soal siapa yang mendirikan gagasan. Ini bukan soal siapa yang mendirikan sinode. Ini soal siapa yang mencari Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, kita sudah harus melewati bagaimana kita bersaing dengan orang lain. Bagaimana kita membuktikan satu kemampuan, satu kealiman, satu kemunafikan dengan berbagai kemasan agama. Berbagai kemasan yang kesannya sangat alim dan sangat bisa diterima oleh budaya berpikir orang. Padahal dia hanyalah sebuah teknik jeratan setan yang mengkondisikan pikiran manusia itu sedemikian rupa, sehingga sesuatu yang salah itu sudah dianggap benar. Bahkan sesuatu penjajahan itu sudah dianggap sebagai kemerdekaan yang paling merdeka. Saudara-saudara, jangan terlalu terbawa perasaan karena engkau bergereja di sebuah gereja sebegitu lama. Jangan terlalu terbawa perasaan karena engkau telah membangun sebuah gereja, persembahanmu sudah begitu banyak di sana. Saudara-saudara, jangan terlalu terbawa pikiran dan imajinasi karena satu keturunan 5 generasi engkau bergereja di sebuah gereja. Jangan terlalu terbawa perasaan dengan apapun masa lalu dan sejarah-sejarah yang menurutmu itu begitu berharga. Sekarang yang perlu adalah engkau harus tahu bahwa Tuhan Yesus mau datang. Siapakah yang memilih kebenarannya? Siapakah yang memilih hatinya? Siapakah yang memilih cintanya? Siapakah yang memilih kesucian dan keadilannya serta kasihnya yang sungguh-sungguh tulus itu? Itulah yang harus kita miliki, saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan. Jangan terbawa gagasan apapun yang membuat engkau tersurut dari sesuatu yang Tuhan harapkan. Saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, ada orang yang merasa sangat terlanjur dan keterlanjurannya itu seolah-olah tidak bisa lagi dibayar oleh darah yang mahal itu, oleh kebenaran yang sangat mulia itu. Seolah-olah perjuangan panjangmu, engkau merasa itu lebih berharga dari Tuhan yang menebusmu. Sekarang buka hatimu, buka pikiranmu, keluar dari satu jajahan iblis itu. Saya tidak berbicara supaya saudara pindah dari satu institusi kepada institusi lain. Yang saya sedang berbicara lebih kepada bagaimana saudara memiliki kesempurnaan itu. Di mana saudara dibangun, di mana saudara dicerahkan, atau di mana saudara telah dininabobokan. Inilah beritanya, saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan. Setiap orang harus memilih. Setiap orang harus semakin kuat. Setiap orang matanya harus semakin jeli untuk membedakan mana kebenaran, mana yang membangun, mana yang membuat engkau kuat, mana yang membuat engkau berpikir benar seperti Tuhan inginkan engkau berpikir. Jangan memanjakan perasaan-perasaanmu yang engkau telah merasa ditolong oleh suatu bujukan yang rendah, ditolong dan dihibur oleh sebuah selera yang sempit.
Mungkin orang tuamu bahkan penggagas suatu teologi yang sangat terkenal. Mungkin bapakmu seorang pendiri sinode. Mungkin bapakmu atau tulangmu atau ommu adalah seorang yang sangat dihormati banyak orang. Sekarang pilih, apabila pengajarannya ternyata keluar dari relnya firman yang benar, saudara harus menyingkirkan dirimu dan mencari satu tempat yang benar, satu tempat yang menyelamatkan, satu tempat yang membuat engkau bertumbuh semakin kuat. Ranting pohon yang terhubung dari pokoknya. Saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, engkau harus hidup. Pilihlah hidup yang kekal. Pilihlah kebenaran yang kekal. Pilihlah Kristus. Dia telah datang menjadi juru selamatmu. Saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus, mari buka hatimu. Mari buka pikiranmu. Sudah saatnya engkau lepas dari setan bernama gereja itu. Dari lingkaran setan yang diakui oleh pemerintah-pemerintah sebagai suatu kumpulan kebenaran. Padahal hanyalah seperti kebenaran. Yang saudara perlukan adalah kebenaran yang sejati, Injil yang sejati, Tuhan Yesus Kristus dengan ajarannya yang sejati. Mari kita terima kebenaran itu, kita rindukan kebenaran itu, kita panggil namanya, dan mari kita membuka sebesar-besarnya kerinduan kita untuk mengenal Dia dengan sempurna, seperti firman yang telah kita bacakan dari awal pembacaan ayat ini. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Allah yang Esa, sesuai dengan firman-Mu melalui Rasul-Mu, surat Yudas pasal 1 ayat 24 dan 25. Kami datang menyembah Engkau, Sang Juru Selamat yang kekal. Kami mohonkan kemurahan-Mu, kasih karunia-Mu, melalui terang yang sempurna, kuat kuasa yang sempurna, hikmat yang sempurna, dari roh Yesus, dari roh Elohim, dari roh Allah Israel. Kami menyambut Engkau Tuhan. Mohon Engkau basuh kami dengan darah-Mu yang berkuasa itu, yaitu Allah yang hidup, yang telah datang ke dunia ini. Terima kasih Tuhan. Pendengar dari khotbah ini, biarlah Tuhan berkati. Bukan demi institusi duniawi gereja, tetapi kami rindu semua orang-orang yang telah memanggil Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya akan beroleh kebangunan yang baru, pertumbuhan yang baru, kesucian yang lebih sempurna, dan pemahaman yang benar tentang Kristus yang sejati, Allah yang kekal, Juru Selamat satu-satunya, dan Tuhan Allah satu-satunya. Haleluya. Amin.